Assalamualaikum. Ini jam 2 pagi, dini hari, di depan rumah dinas Gubernur Jalan Pemuda. Oke, hari-hari kita ndak siang ndak malam penuh dengan seliweran di Facebook, di WA tentang corona. Banyak pakar agama, pakar pemerintahan, para tokoh dari kesehatan, pakar dari kesehatan semua membicarakan. Tentu saja bisa membuat bingung. Oke, masalahnya kan sederhana. Kalau kita ini diminta untuk diam di rumah, itu tidak ada masalah. Itu bagus, sangat bagus. Yang jadi masalah, kebanyakan orang-orang di Indonesia, di Surabaya ini khususnya, mereka tabungannya itu rata-rata hanya hitungan jutaan, sejuta, bahkan lebih banyak lagi yang tidak punya tabungan. Hari ini dimakan, hari ini habis, besok dimakan, besok habis. Kalau mereka tidak keluar kerja, bagaimana tanggung jawab sebagai kepala keluarga, contoh seperti saya ini dan yang lain-lainnya? Bekerja itu wajib, cari nafkah itu wajib, seperti sembahyang 5 waktu itu wajib. Bahkan teman saya bilang, kaya itu tidak wajib. Yang wajib itu bayar kos-kosan. Betul tidak? Lah kalau tidak bayar kos-kosan, diusir sama ibu kosnya. Pasti diusir. Nah, oleh karena itu, nomor satu yang paling penting bagi kita ini adalah tetap mencari nafkah. Nah, sementara kalau memang benar corona sehebat, sedahsyat yang diberita-beritakan, seharusnya separuh dari masyarakat Indonesia atau Surabaya ini akan musnah. Tapi jangan lupa, dari semua itu ada beberapa doa seperti wirid to'un, wirid selawat tibil kulub. Dua-duanya setidaknya, contoh dua itu adalah mampu menghancurkan, menyingkirkan, memusnahkan, menghindarkan, bahkan menyembuhkan dari penyakit itu. Dari penyakit to'un, penyakit virus corona yang begitu dahsyat. Karena bagaimanapun keimanan itu penting. Mati hidup itu memang tentu sudah ada catatannya. Kalau memang kita ini diciptakan untuk mati secara massal, itu juga sudah tercatat. Tetapi kalau kita memang tidak ditakdirkan untuk mati karena corona, sekalipun kena, insya Allah kita ini bisa sembuh dengan izin Allah. Insya Allah kita ini akan bisa sembuh. Oleh karena itu, nanggung kalau kita mau lockdown, mau mengurung diri di rumah, karena hampir mungkin 60 bahkan 70% kemiskinan membuat terpaksa kita ini tidak bisa tinggal di rumah. Dan bermimpi kalau pemerintah akan mencukupi kita, itu tidak mungkin. Keadaan kita yang membuat tidak mungkin. Ketidaksiapan kita sebagai masyarakat dan ketidaksiapan pemerintah yang membuat kita tidak mungkin mengurung diri di rumah. Oleh karena itu, mari saya, untuk yang belum tahu, saya kasih tahu tentang kita penolak to'un, supaya kita selamat dengan kita terus-menerus melantunkan bacaan La ilaha illallah amanum minat to'un Muhammadur Rasulullah to'ana bito'un. Syekh Abdul Wahab bin Sya'roni, Syekh Samsuddin Hanafi, Syekh Sirajuddin Al-Bulqini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahu hayyun sami'um baqi walahu kanafun waqi. Subhanal malik, Subhanal malikil khalaq, Subhanal malikil khalaq, Subhanal malikil khalaq. Baca terus zikir to'un
Selanjutnya saya bacakan tentang selawat tibbil qulub. Adalah selawat untuk penyembuh segala macam penyakit, terutama penyakit hati. Apapun penyakit yang kena kita, insya Allah sembuh kalau kita rajin membaca selawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oke, dua bacaan tadi silahkan mau dibaca semua atau salah satu, insya Allah kita nanggung. Kita sudah kelanjur, kita ini kelanjur basah. Kalau memang sedahsyat itu, kita tidak akan selamat. Separuh dari kita tidak akan selamat. Kalau kita disuruh mengunci diri, tentu tidak akan lama lagi akan terjadi penjarahan dan kerusuhan. Oleh karena itu, banyak-banyaklah membaca zikir ta'un dengan selawat tibbil qulub. Oke, mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, setiap kita berdoa maka akan dikabulkan. Nah, kalau itu tidak dibahas, kalau itu tidak diimani, lalu untuk apa? Doa itu untuk apa? Al-Quran itu ada untuk apa? Karena Al-Quran adalah yang utama dan adalah yang pertama dan utama untuk syifa, untuk penyembuh segala macam penyakit. Kita harus yakin itu. Bukannya kita takabur, bukannya kita tidak takut, terus terang takut. Semua yang saya tanya takut kena. Tapi kebutuhan tentang ekonomi, kebutuhan tentang makan keluarga kita itu lebih utama dan itu wajib hukumnya. Sama dengan kita melaksanakan sholat, itu wajib. Kalau naik haji bisa saja tidak wajib. Kalau ada perang, ada musibah, ada bencana, bisa jadi tidak wajib. Tapi untuk mencari nafkah itu wajib hukumnya. Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi la haula wa la quwata illa billah. Semangat.